Dimana di sini step pertamanya itu kalian buat model baru, terus ngatur satuannya, lalu ngatur grid-nya ya. Nah, di sini ganti ke model dua dimensi ya. Terus tinggal diatur aja gitu sistem koordinatnya. Nah, di sini tinggal define, habis itu koordinat sistem ya. Nah, di sini langsung modify or show system. Coba ada yang bisa bantu gua nggak? Cara masukin koordinatnya gimana? Kalau nggak bisa nggak apa ngomong nggak gitu biar kita cepet kelasnya. Oh ya udahlah, lanjut aja lah ya. Nah, jadi di sini kan ada kolom kiri, kanan, balok lantai 1 sama atap. Di sini ada X grid data, di mana X itu selalu bergeraknya ke arah horizontal gitu ya, teman-teman. Sumbu X itu sumbu horizontal. Nah, masukin aja. Karena kita butuh masukin aja gitu. 0, ini 0 ke 4. Benar nggak 0 ke 4? Apa 0 ke 6? 6, Kak. 6 ya. Oke, 0 ke 6. Habis itu ini Y kita nolin karena yang kita modelkan itu 2 dimensi. Lalu ada Z atau sumbu Z gitu, sumbu vertikal. Di sini dia tingginya ada 0 ke 4 meter dan 4 ke 8 meter. Oke, dah. Nah, pokoknya tampilan SHP-nya kalian kayak gini ya. Dan juga kalau ngerjain itu ya, step by step-nya tuh jelas gitu screenshot-nya. Jangan hasilnya doang, ntar comot dari mana kalian. Dah. Oke. Oke. Muncullah kayak gini, teman-teman. Nih. Nge-lag ya. Udahlah. Kok kayak gini sih? Sabar. Udah, kita lanjut aja lah. Nggak jelas ini SHP-nya. Langsung kita draw aja teman-teman. Draw. Nah, draw-nya itu dia per elemen ya. Jangan kalian langsung dari sini ke sini gitu. Elemen itu kan beda sama satu bentang. Nah, jadi 0 ke 4,0 itu satu elemen. Begitupun juga ke sini, satu elemen. Nah, ini kolom kiri. Selanjutnya, yang kolom kanan juga digambarin. Udah dijelasin lah pada rangka batang, harusnya teman-teman ngerti. Nggak jelas ya SHP-nya. Oke, pokoknya hasilnya kayak gini. Gitu. Kalau udah kalian gambarin. Kayak baru muncul dia 3 dimensinya. Nah, selanjutnya itu kita ngedefinisiin si kolom sama si balok. Ini udah dijelasin juga di modul 2. Gimana cara ngedefinisiin, gimana cara nge-assign. Nah, pertama-tama tuh teman tinggal pencet toolbar yang define. Tabs ya, tabs. Nah, habis itu kalian ke section properties, frame section. Karena di sini
dia pakai yang default, kita tambah yang baru gitu ya teman-teman, sesuai yang diminta di soal. Pilih propertinya yang beton atau konkrit. Nah, ini materialnya beton. Kita pilih konkrit di sini. Lalu pilih yang rectangular. Nah, untuk penamaannya samain biar kalian nggak susah buat nyari si kolom sama si baloknya. Nah, di sini si kolom itu dia dimensinya 400 dikali 400 mm, berarti 40 cm dikali 40 cm ya. Tulis aja gitu. Karena kita tadi satuannya pakai meter, dikonversi nilainya, jangan salah. Nih 0,4 sama 0,4 gitu. Oke. Lalu tambahin juga untuk yang balok. Sama kayak tadi juga kan, karena materialnya beton dua-duanya. Apa itu? Balok. Nah, masukin aja. Dikonversi nilainya. Oke. Udah nih kita ngedefinisiin si penampang balok sama kolomnya, kita masukin aja langsung, kita assign. Assign itu kita masukin artinya ya. Bahasa nggak ribetnya. Nah, untuk cara nge-assign si kolom, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak yang kolom yang mana, yang balok yang mana gitu? Cara masukin kolom section Kak? Iya benar. Kita apain? Kita masukin aja. Di assign Kak. Oke, ya benar ya. Jadi kita pilih dulu elemen kolomnya yang mana gitu. Elemen kolom kan pasti yang geraknya ke atas. Kalau si balok kan pasti geraknya ke arah samping gitu ya. Udah belajar lah pasti. Nah, ini elemen kolom gitu ya teman-teman. Langsung kita masukin aja tadi, karena kita udah definisiin, langsung kita masukin aja, pasti udah muncul. Kalau nggak muncul, berarti teman-teman di tadi udah disebutin teman-temannya gimana cara masukinnya. Tinggal kalian pilih assign, frame section, lalu tinggal pilih. Nah, muncul nih kolom. Ya, apply. Nah, langsung muncul deh gitu. Oke. Nah, untuk balok juga dipilih teman-teman, di blok gitu ya, sampai kalian muncul garis-garis kuning gini. Nih, assign, frame section, balok, apply. Oke, nah SS ya. Dan nih, selesai nih langkah 2, masuk langkah 3. Assign tumpuan dan load patterns. Nah, pertama kita assign tumpuan dulu ya teman-teman. Nah, di sini dia dua-duanya pakai tumpuan jepit. Oke, tumpuan jepit. Kita mah ngikutin aja apa yang kata soal ya. Ya udah, assign, join, strain, pilih, apply dua-duanya. Udah, SS, jangan lupa. Dan nih udah assign tumpuan, langsung kita masuk ke definisikan load patterns-nya atau pola bebannya. Di sini step paling penting itu teman-teman, karena mungkin ini hal baru yang baru kalian laksanain gitu di modul ini, karena di modul-modul sebelumnya kalian belum ada pola beban, baru cuma masukin si beban-beban merata, beban terpusat doang kan, belum masukin pola beban ya. Nah, jadi caranya itu define, kalian di sini masukin
load patterns. Seperti dijelasin nama temannya tadi, ada 3 beban yang kita gunain gitu. Ada beban mati, hidup, sama beban angin, sorry. Nah, di sini karena udah ada si beban mati gitu, dead load, langsung aja masuk ke beban yang lain gitu. Ada beban hidup atau life. Kita ganti penamaannya biar nggak bingung. Lalu tipenya juga kita ganti sesuai nama-namanya. Di sini self weight multiplier-nya 0 ya. 0. Langsung kita add new load patterns. Add, udah. Lanjut lagi yang baru. Ada angin. Masukin. Ini wind. Self weight multiplier-nya juga 0. Lalu untuk auto lateral load patterns-nya ini nyesuaiin aja sama kebutuhan kita gitu ya. Karena ini default di SOP-nya kayak gini, udah kita pakai yang ini aja. Ini sesuai standar-standar yang berlaku di beberapa negara gitu. Ada yang di Itali, ada yang di Amerika. Contohnya ASC ini, A ini biasanya Amerika ini. Lalu ada di Cina gitu ya, ada di Meksiko, ya tergantung kebutuhan atau yang diminta oleh soal. Cuman kan nggak ada ya, udahlah pakai yang mana yang ada aja. Lalu udah nih SS teman-teman, jangan lupa. Oke, tuh udah didefinisin pola bebannya. Kita masuk ke assign beban gravitasi. Nah, untuk assign beban gravitasi itu udah diajarin ya di rangka batang gimana caranya. Nah, di sini kita pilih balok lantai 1. Oke, lalu assign, terus frame loads, sama distribute atau beban merata. Nah, disinilah pola bebannya bekerja, teman-teman. Sini ada dead sama live. Nah, di sini load patterns-nya ada beban hidup sama beban mati ya. Langsung masukin aja. Beban mati itu sebesar 15 kN/meter. Apply, replace ya. Oke. Lalu pencet lagi. Assign lagi. Sama stepnya. Lalu pilih yang beban hidup atau life ya. Masukin bebannya berapa? 10 kN/meter. Add teman-teman, karena yang kita tambahin gitu ya. Oke. Apply. Oke. Lalu ada untuk balok atap. Balok atap itu yang bagian sini ya. Ini balok lantai 1, ini balok atap. Nah, jangan salah, jangan terbalik. Assign frame, salah. Frame load, sorry. Terus distribute. Lalu pilih yang load pattern-nya dead. Ulang lagi seperti biasa gitu ya. Diulang-ulang gitu. Terus ini apply. Oke. Begitu juga untuk beban hidup. Frame loads. Pilih load pattern-nya yang live. Masukin 5 kN/meter. Oke. Nah, ini kan baru beban gravitasi. Lanjut kita masuk ke assign beban lateral atau beban yang bergerak secara horizontal. Sini kita ikutin aja tutorialnya ya. Klik join kiri lantai 1. Join kiri lantai 1 itu yang sebelah sini. Kalian klik sampai muncul X. Lalu assign join loads force. Nah,
Karena beban lateral itu nggak mungkin beban hidup sama beban mati, ya pasti beban angin gitu ya teman-teman. Pilih yang win. Nah, ganti untuk force global X-nya sebesar 8 kN. Apply. Oke. Ini juga untuk yang join kiri atap atau not 5. Kalian assign join loads force untuk pilih beban angin, masukin nilai sebesar 5 kN. Apply. Oke. Dan nih, udah semua nih masuk semua nih bebannya. Nah, ini juga salah satu hal yang penting teman-teman perhatiin gitu ya. Ada beban kombinasi atau load combination di sini. Caranya di SAP itu kalian define load combination, lalu add new combo. Aduh, udah. Nah, di sini seperti yang gue jelasin tadi ya di atas, beban kombinasi sesuai SNI itu ada 1,4 D, 1,2 D ditambah 1,6 L, 1,2 D ditambah 1 L ditambah 1 W. Ini beban kombinasi yang bakal kita pakai. Nah, untuk beban kombinasi yang pertama itu 1,4 D. Kalian tulis saja penamaannya 1,4 D biar kalian gak susah gitu. Nah, untuk masukinnya itu dipilih gitu teman-teman. Karena ini D berarti dead atau beban mati, ya udah pilih dead. Terus scale factornya itu koefisien pengalinya berarti 1,4 gitu ya. Tinggal kalian tambahin. Oke, udah gitu aja. Karena ini baru satu, kita tambahin lagi lah dua-duanya ya. Oke, untuk yang beban kombinasi yang kedua itu ada beban mati sama beban angin, teman-teman. Berarti penamaannya kayak gini aja, kita ikutin aja. 1,2 D ditambah 1,6 L. Oke. Nah, untuk load case name-nya ini, karena dia gabungan antara mati sama hidup, kita masukin sesuatu. Di sini dead, koefisien pengalih koefisien pengalih si beban mati itu adalah 1,2. Tambahin. Pilih juga begitu untuk yang si beban hidup 1,6, tinggal diganti tuh, tambahin. Itu udah. Begitu juga untuk beban kombinasi yang ada beban mati hidup sama beban anginnya, tinggal ditambah-tambahin aja, tinggal di masukin aja. Untuk penamaannya ngikutin yang ini ya teman-teman, yang ini sesuai yang ada di tutorial tuh. Oke. Nah, di sini ada notes gitu teman-teman. Load combination tuh sangat penting dalam desain. Selalu periksa semua kombinasi untuk menentukan kondisi kritis. Jadi teman-teman tuh harus mastiin tuh, bener nggak nilai yang teman-teman masukin itu. Kalau enggak ya bakal salah hasilnya. Nih, cara ngeceknya tuh tinggal kalian modify or show ya. Nah, di sini kalian bisa ngelihat itu. Masukin nilainya benar apa enggak gitu. Ini 1,2, 1,6, kayak benar. Tuh.
Oke, karena udah masukin beban kombinasinya, kita lanjut ke step selanjutnya, itu kita run. Ya, run. Kita jalanin tuh hasil analisis dari permodelan si portal ini. Tinggal ya F5 lah kalau mau cara cepatnya. Kalian save aja. Oke, udah run. Nah, di sini kalian nge-display atau ngelihat si gaya yang berlaku gitu. Caranya display show mana? Sorry. Nah, karena tadi kita udah ngedefinisiin si beban kombinasinya, harusnya kalau teman-teman pencet di sini harusnya muncul ya beban kombinasi yang teman-teman definisiin gitu. Sini diminta dia 1,2 D plus 1,6 L. Ya udah, tinggal dipilih kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti belum dimasukin. Tuh, pilih momen 33. Perhatikan, oke. Lalu ini sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalian mau melihat nilainya tinggal show values, kalian mau lihat diagramnya seperti apa, atau mau ngelihat tuh momen terbesarnya di mana. Momen terbesar kan umumnya yang diagramnya yang lebih besar gitu ya. Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Tuh. Ya, kalian lihatlah seperti itulah hasilnya. Oke. Lalu di sini ada evaluasi drift lateral. Ini untuk load case-nya yang wind atau angin. Nah, di sini teman-teman ya tinggal display, show tables, lalu join displacement-nya. Nanti bakal muncul tuh tabelnya atau Ctrl T langsung muncul itu. Kalian tinggal pilih yang join displacement-nya berapa. Lalu catat untuk U1-nya. Nah, hitung drift ratio-nya. Drift ratio itu adalah delta dibagi H, di mana delta itu adalah perpindahan horizontalnya dibagi tinggi lantai. Nah, masuk ke tugas kalian. Nah, tugas kalian itu ada 5 ya di sini, lumayan banyak ya. Ya udahlah, namanya belajar. Nah, di sini udah dimodelin portal 2 lantai 1 bentangnya sesuai tutorial. Kalian tinggal tampilin diagram momen gaya gesernya, gaya aksilnya untuk beban 1,2 Z atau 1 dan plus 1,6 L gitu. Lalu identifikasiin tuh elemen mana yang terjadi momen terbesarnya. Lalu di sini kalian ada tugas yang kedua itu menambahkan kombinasi beban sebesar 1,2 D plus 1 L plus 1 W. Lalu bandingkan diagram momennya antara kombinasi gravitasi saja dan kombinasi yang hanya menyertakan beban lateral. Lalu jelaskan perbedaannya. Tadi kan dijelasin ya perbedaan dari kombinasi gravitasi sama yang lateral itu apa ya. Nah, untuk yang soal ketiga itu kalian buat model baru. Modelkan portal 2 lantai 2 bentang, berarti ada 3 kolom, ada 2 balok per lantai. Bentang masing-masing itu 5 meter dengan tinggi lantai masing-masing itu 3,5. Lalu ada beban merata balok sebesar 20 kN, lalu ada beban lateral sebesar 10 kN per lantai. Tampilkan dan hasilkan analisisnya. Lalu ini soal nomor 4.
Ini untuk model portal tutorial. Nah, berarti ini beda lagi ya teman-teman. Yang untuk nomor 4 itu tertuju pada soal nomor 1 gitu. Kalian pakai model yang nomor 1. Kalian tinggal ubah tumpuan dasarnya menjadi dari jepit ke sendi. Ini kan tadi kita pakai yang jepit ya. Tinggal diganti ke sendi, lalu bandingkan diagram momennya, drift lateralnya, momen dasar di kolomnya juga berapa. Lalu, jelaskan secara teoritis berapa pengaruh perubahannya, maksudnya perubahan tumpuannya terhadap perilaku portal tersebut. Nah, untuk drift ratio itu kalian kontrol T tadi ya caranya. Lalu evaluasi apakah drift memenuhi batas 1/200. Itu untuk tugas kalian. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Insya Allah aman kak. Serius aman? Aman kak. Yaudah, kalau aman, baguslah. Kalau ada yang ingin ditanyain, tanyain lewat WA. Mungkin cukup lah untuk pertemuan hari ini. Beneran gak ada yang mau ditanyain? Enggak kak. Oke, udah. Terima kasih ya teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Kalau ada salah dalam penjelasannya juga mohon dikoreksi ya gitu teman-teman. Karena kita kan masih belajar. Gue juga bukan dosen, gue masih mahasiswa. Jadi tolong dikoreksi aja. Mungkin sekian untuk kelas hari ini. Terima kasih dan selamat siang ya teman-teman semua. Makasih kak. Makasih, Sampai Kak. jumpa. Makasih, Kak.